Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam buat teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Obrolan Teras Rumah. Kebetulan hari ini saya Arya dan Saya Anin. kita lagi berkunjung ke rumah tokoh ya, bisa dibilang tokoh ya. Beliau adalah orang nomor 2 di Kota Cirebon ya kan. Ini ada Bunda Siti Farida. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Bunda, ini kita dikasih kesempatan buat mampir di teras rumahnya Bunda. Alhamdulillah, saya juga senang banget Iya. bisa ketemu. Aduh, ini apa ya? Ini apa sih bahasanya? Jarang-jarang ya kita main ke keluar ya. Iya, Karena kemarin gini Bun, kita main tuh ada beberapa program kayak ngobrol di teras kedai, ngobrol di di teras rumahnya orang, dalam arti kita berkunjung gitu kan. Dan sekarang kita mampir di rumahnya Bunda nih. Aduh, luar biasa sih. Makasih banget nih Bun, udah diterima kita nih Bun. Hati dong, seneng banget pokoknya. Bun, sebelum masuk nanya-nanya nih Bun, Arya mau nanya dulu Bun ya. Oke. Apa kabar Bunda hari ini Bunda? Alhamdulillah baik, sehat walafiat dengan izin Allah. Ternyata lebih cantik asli ya. Makanya sepisos banget Bang, sepisos banget, wah cantik banget Masya Allah. Kita biasa lihatnya di IG ya kan, di sosial gitu kan, cantik ya Allah. Kaget banget, cantik banget Masya Allah. Lebih big ya? Bukan enggak. Vibes-nya beda Bun, begitu ketemu langsung. Oh gitu. Cantik tapi versi aslinya cantik banget. Gitu. Bener, makanya ini juga cantik, apa ya, ada speechless tadi tuh gitu kan. Oh ternyata Bunda tuh gitu ya gitu loh. Muda banget gitu Bunda kan. gitu, muda banget gitu. Masya Allah. Jangan ditanya usia ya. Enggak Bun, aman. Itu mah rahasia belakang ya Bun, itu mah Bun ya. Cuma kita nggak akan ngomong itu ya. Tapi tebak-tebakan berapa nih? Wah masih 25 sih kayaknya. Tuh kan, Masya Allah. Dibalik. 25-30 deh kayaknya. 25 tapi dibalik. Oh iya. Gak apa-apa Bun, yang penting tetap cantik Bun. Umur mah cuma angka Bun. Doanya dan dukungan semuanya nih. Yang penting kan tetap jiwa muda, tetap cantik gitu kan. Karena jarang kan di usia yang segitunya gitu kan masih secantik itu gitu kan, jarang. Iya betul masih bling masih shiny gitu ya, dan masih energik sih. Itu sih sebenarnya yang penting tuh. Harus dong, wajib dong. Iya. Semoga nular ya Bunda. Semoga nular ke saya. Kesempatan untuk beribadah dan beraktivitas harus semangat ya. Terus semangat itu terus. Benar. Semoga nular nih ke saya gitu kan. Amin. Nah, jadi tujuan kita kesini tuh gini Bun. Banyak teman-teman yang penasaran mungkin nih tentang Ibu Siti itu siapa sih sebenarnya gitu kan. Bahasa kasarnya, ini orang tiba-tiba nongol terus tiba-tiba jadi kan gitu Bun ya. Backgroundnya seperti apa kan yang tahu perjalanan sebelumnya. Penasaran itu semua teman-teman tuh Bun. Makanya pertanyaan pertama dari Arya deh Bun sebenarnya Bun ya. Background Bunda secara ininya tuh Bun, secara secara pribadi tuh Bun, gimana tuh? Pribadinya ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih. Iya, makanya ada yang jadi muda banget ya. Iya. Nama juga Arya dan Anin. Bagus. Oh iya betul ya. Baru mulai lagi. Iya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa diambil podcast ya. Di podcast ini betul. Suatu kehormatan loh. Kita yang terhormat. Saya juga. Kita yang terhormat. Kesempatan ini saya senang banget bisa ketemu. Sebenarnya saya mungkin bagi sebagian orang tidak asing lagi. Saya itu di kota Cirebon, yaitu saya memiliki usaha di kota Cirebon, bergerak di bidang dagang, usaha dagang. Usaha dagang. F&B. Terus ada rumah belajar, sekolah. Oke. Jadi tidak asing lagi, hanya saja saya tidak beredar mungkin gitu. Di sosial medianya. Oh iya iya. Kita ya udah internal jalan SDM, market sudah tidak beredar karena saya domisili aslinya di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon juga saya di bidang industri. Industri pabrik onderdil mobil, tepatnya di desa
Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oh, yang di Losari. Iya, gitu. Jadi saya asli Pengusaha tahu ya? aslinya saya. Oh, aslinya. Aslinya pasti cantik lah Bun, pasti mah Bun lah kalau kita mau. Dari mana? Nah, saya kan dari Bandung, ikut suami Bandung. sudah 30 tahun di Losari, menikah dengan pengusaha Losari. Iya. Berarti backgroundnya Bunda ini pengusaha gitu ya, perjalanan. Makanya wajar ya, kayak tadi Bunda bilang nggak beredar karena pengusaha bukannya sibuk dengan strategi, betul. Kerja. Bukan cari prem, betul, gitu kan? betul, bukan cari viral dan cari iya. Karena mungkin Anda juga kan main kita ngobrol ini. 2005 saya hadir di kota Cirebon. Nah itu makanya gitu. Sudah 21 tahun. Iya. Keren loh itu loh, keren loh. Dari Bandung. Wah, udah lama loh ya. Menikah 30 tahun. Iya, tinggal di Losari. Baik lagi tadi karena sebagai business owner ya Bun yang fokus ke manajemen dan lain-lain gitu. Jadi bukan tipikal yang ini saya loh gitu enggak ya Bun ya. Oke. Bukan cari nama gitu Public kan maksudnya. Karena udah punya nama sih pastinya kan. Bukan cari masa berarti. Bukan cari masa juga, udah punya masa juga pegawai itu. Udah ada. Iya, udah ada timnya sendiri ya. Jadi udah bagian strateginya aja. Owner. Bener lah gitu. Pengelolaannya bagaimana? Ya semua strategi dagang, usaha dagang dan industri kecil lah di Losari. Nah, untuk sekarang berarti kan pemimpin ya, di jiwa pengusaha tuh udah memimpin banget gitu kan. Untuk sekarang bisa sampai di posisi pemimpin sebagai wakil. Itu ada cita-cita nggak maksudnya dari dulu, cita-cita dari dulu, atau memang ada trigger atau maksudnya sesuatu dari pengalaman ya, terbentuk dari pengalaman itu gitu. Iya, sebenarnya Mbak, semua ada kata-kata berawal dari mimpi gitu ya. Oke. Saya tuh nggak ada loh. Nah itu makanya nggak ada mimpi, makanya itu. Masya Allah, ini juga sesuatu yang pasti semua ada hikmahnya ya, baik buruk semua ada hikmahnya perjalanan ini. Makanya pas ya bisa terpilih dan berpasangan pun saya ya diajar gitu ya, terus itu untuk menyatakan iya saja juga masih bingung. Saya bidangnya kan berbeda banget ya, bidang politik pastinya. Kalau ini kan bidang ekonomi gitu ya. Tapi ada kekuatan hati, keinginan hati itu ada gitu. Ada dengan diajak melihat tentunya masyarakat, masyarakatnya yang membutuhkan, yang membutuhkan. Di situ jadi terpanggil, sedikit-sedikit terdorong gitu ya. Terdorong gitu. Karena saya sendiri di Losari ya, di Losari itu bukan hanya sekedar berusaha atau berdagang atau kami hadir pula di masyarakat kecilnya Losari itu bersosialisasi gitu. Jadi bersosialisasi untuk terjun langsung ke masyarakat sama keluarga karyawan, itu membangun kedekatan, membangun chemistry gitu dengan sepenuh hati untuk dekatlah dengan siapapun. Gitu. Nah. Soalnya kan pengalaman ini Bun ya, jarang banget ada orang yang pertama kalau bahasa kasarnya kan itu kan saya melepaskan diri dari zona nyaman saya kan Bun ya. Saya pengusaha kok tiba-tiba masuk gitu. Ternyata kan ini yang mungkin yang orang belum banyak tahu ya Bun ya. Seorang pengusaha itu memang tadi kan Bunda berpikir pengusaha dengan politik itu dua hal yang berbeda. Tapi kan mungkin sebenarnya kalau sudut pandang ada pribadi ya, ada yang lihatnya sebenarnya sisi ekonomi yang Bunda punya itu sih yang bakal jadi pendompleng dan penuh ornamen kuat untuk mendevelop Cirebon gitu kan. Amin. Setuju nggak sih Bun ngomong gitu Bun? Karena nggak mungkin lah Bun ya kan. Bunda udah punya perusahaan nih, hidupnya bisnis, terus tiba-tiba nyemplung gitu loh. Berarti kan ada keinginan buat develop gitu ya Bun ya? Iya betul. Kalau untuk develop gitu, manajemen terutama manajemen pengelolaan itu semua saya rasakan sama ya, dari manajemen
pengelolaan perusahaan, mungkin Betul. pemerintahan, Betul, kan betul. ada pengelola manpower, Betul. ada SDM-nya, keuangan, juga ada apa namanya aturan-aturan SOP. Iya. Cuma yang membedakan ya regulasi-regulasi Regulasi. yang panjang, Iya. regulasi yang butuh waktu. Semua proses itu yang saya rasakan sekarang berbeda untuk regulasinya. Kalau pengusaha kan gercep, satsep Iya. gitu Betul, ya. Dalam taktis mengambil ya, benar, keputusan. taktis. Mejanya 1, 2 sudah. Kalau ini Iya. kan harus Ada birokrasi, Sana sini ada dulu. pola-pola yang komunikasi gitu. Iya. butuh proses panjang dalam regulasi. Tentunya kalau pengelolaan sih sama, pengelolaan tata kelolanya ya, tata kelola manajemen keuangan, SDM maupun operasional itu sama ya. Iya. Jadi kalau di usaha bisa ambil keputusan dengan cepat, Ya. kalau di sini enggak gitu. Enggak, Benar karena gitu ada ya, regulasi betul. yang harus ada tahapan-tahapan yang aturan ya, Ah, birokrasi iya. yang mengatur untuk mencapai Sebuah goals-nya kebijakan itu gitu Iya. ya. Oh, betul. Kalau Menarik. visi bisnis sama untuk mensejahterakan. Iya. Nah itu Iya, poinnya Bun, itu sama-sama. garis bawahin tuh. Nah. Garis bawahin tuh, pakai bold tuh. Mensejahterai. Melayani sama Betul, kan, Iya, itu betul. marketing kan melayani. Melayani. Bagaimana lebih sulit kami karena harus perusahaan itu harus struggle yang bagaimana mendapatkan modal menjadi suatu kegiatan menjadi barang dimarketkan, gimana cara orang percaya terhadap barang, Iya. laris manis, Betul. terus menguatkan marketing, kepercayaan orang, itu kan persaingan. Iya, betul. Itu banyak banget hal-hal yang lebih harus dibangun strategi-strategi dan kekuatan itu. Dan itu yang menghantarkan Bunda sampai di sini. Ini penasaran soal ini nih Bun. Bunda kan udah ada di dunia usaha tuh kurang lebih berapa tahun berarti Bun? Sejak tinggal di Losari ikut suami 30 tahun. 30 tahun, berarti 30 tahun berarti ya setengahnya usia Bunda berarti Bun. Oke, selama 30 tahun itu berarti Bunda kan udah ngalamin naik turun jatuh bangun ya Bun? Pastinya. Prosesnya ya tidak mudah. Kira-kira gini loh Bun, kira-kira yang bisa dijadikan pelajaran akhirnya kayaknya saya bisa deh ini dipakai buat jabatan saya yang sekarang, posisi saya sekarang. Ada nggak sih Bun bagian itunya Bun? Strateginya. Strategi atau pengalaman yang akhirnya bikin Bunda pede. Kayak saya bisa deh ngebenerin gitu loh. Gitu tuh. Ada nggak Bun? Tentunya kalau keyakinan sih harus ada ya. Harus, betul. Terutama niat. Betul. Niat itu betul-betul kita harus luruskan niat. Apa sih why-nya itu besar pada saat saya mau ikut kontestasi dalam pilkada wali kota dan wakil wali kota itu. Tapi ya berjalan waktu karena niat saya kuat tadi, ya Allah memberikan. Pokoknya tanpa pertolongan Allah tuh saya tuh masih aneh gitu. Ya, Ini sih, kan siapa gitu kan. Iya, masih aneh. Hanya karena niat saja kan tidak cukup gitu ya. Tetap harus bergerak ya, action ya. Nah, tapi dengan niat udah la haula wala quwata illa billah gitu ya, lillahi ta'ala, dan terutama apa? Izin dari suami dan anak. Karena orang tua kan sudah mendahului ya. Udah itu menjadi kekuatan tersendiri. Karena suami saya menghibahkan separuh jiwanya untuk negara gitu lain kan. Pergi dengan seketika, membangun usaha 30 tahun dalam proses jatuh bangun, dan harus saya meninggalkan semua itu. Untuk fokus ke hal lain ya, betul. Itu luar biasa. Pengorbanan itu gitu. Bener. Sehat-sehat buat bapak suami. Loh kok bapak suami? Luar biasa. Nih mohon maaf nih Bun kalau kita rada-rada ngeleneh ya kalau kata sekarang bilangnya. Sebenarnya Bang Arya, dari audiens mungkin ya, kenapa banyak yang nyaranin ke ibu gitu, ke Bunda gitu ya, penasaran karena perempuan gitu loh. Perempuan menjadi seorang pemimpin loh. Oh ingat Bapak Melo. Iya benar. Luar biasa. Sehat-sehat apresiasi buat amin. bapaknya juga karena tanpa hibahnya beliau. Betul. Saya tanpa ikhlasnya ridhonya beliau. Betul. Seorang istri begitu ya. Next episode kita ngobrol bareng ya. Biar buat bapaknya. Banyak inspirasi beliau yang sederhana. Tapi kalau kita praktekkan itu
hasilnya itu luar biasa. Sederhana, kata-katanya nggak banyak, jarang bicara, dan apa ya, kesederhanaan beliau. Betul. Terus beliau itu apa ya? Beliau itu adalah ilmunya dunia saya, itu beliau di dalam bisnis, di dalam kehidupan. Karena setelah jatuh bangun pastinya ya, dengan segala proses menjadi sekarang menurut ukuran kami ya besar, tapi ada yang lebih besar lagi pastinya ya. Betul. Lebih besar, alhamdulillah Allah menitipkan semua yang amanah ini ya, insya Allah semoga diberi kepercayaan yang luas dan berkah, bisa berkelanjutan kepada anak cucu. Amin yang terbaik. Itu tuh sederhana dan ya punten ya, mungkin sekarang itu banyak brand-brand ya, merek-merek. Iya, flexing gitu. Beliau nggak punya. Ya, Masya Allah. Ya. Yang punya hanya kuda. Kuda itu dalam artian untuk beliau usahanya yaitu kendaraan. Betul itu jelas. Kendaraan aja harus mewah. Mewah karena kan beliau tidur di perjalanan, menikmati tidur. Betul. Harus tetap fresh kan badannya. Betul. Kasih hak yang buat tubuhnya. Tidak ada. Kami itu di bawah gudang pabrik, di atas tempat tinggal, langsung kegiatan pagi, tidur langsung di gudang. Tidak memanjakan badan harus di istana gitu ya. Istanaku pabrikku. Iya. Tapi gini loh Nin, ini ada satu fakta Nin. Saya pernah ngobrol sama anaknya beliau, sama anaknya Bunda, salah satu anaknya Bunda. Mungkin orang berpikir, wah anaknya Bunda mah punya privilege, pasti akan pasti akan dimanjakan. Ternyata faktanya enggak. Bahkan si anak, sebut aja si X ya, tuh bilang, faktanya nggak dimanjakan seperti itu mas gitu. Saya tetap dididik mas katanya. Saya tetap di kasarnya term and condition itu tetap berlaku buat saya. Karena didikan orang tua saya seperti itu. Padahal di otak kita kan mikirnya kan anak borju kayak raja gitu kan. Gitu. Tapi ya segalanya disediain itu kan statement ya. Karena apalagi kan bahasa kasarnya dengan publisitas yang sekarang, dengan privilege yang dipunya Bun ya, itu kan orang pasti akan mandangnya adalah wah lu mah anak kasih ini gitu tuh Bun. Enak gitu, segalanya serba mudah gitu. Mandangnya lebih gimana gitu enak ya. Padahal pas pertama ketemu ini yang anaknya tuh yang mana sih, saya kira yang ini, bukan mas ini gitu. Oh beda ya, karena memang sesederhana itu yang itu gitu. Sederhana gitu, makanya ya percaya kalau akhirnya Bunda ngomong gitu tadi gitu lah. Karena memang mungkin bapak ya Bunda ngedidik anak dan istri itu benar-benar pengen jadi orang benar dan bermanfaat. Betul, gitu Bunda, nggak cuma hanya sekedar tagline-nya bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja. Itu berat itu. Tujuannya tuh gitu ya. Itu berat itu. Berat antara keinginan dan kebutuhan tuh beda banget kan. Iya betul. Gitu. Pasti harus direm, keinginan direm, ditahan. Itu banyak. Ngelihat ke bawah, ngelihat ke rumah sakit. Kalau ada orang sakit, kudu nengok. Orang meninggal pun datang. Karena biar kamu tahu, sebentar lagi kita akan meninggal. Sama gitu ya. Betul. Orang sakit gimana? Merasakan sakit. Lagi sehat, kamu bersyukur. Iya, bisa. Pokoknya sederhana, ilmu-ilmunya nggak berat-berat. Iya, karena emang banyak yang melupakan gitu kan. Maksudnya tuh di tingkat kecil itu tuh banyak yang lupa gitu. Gini loh, awal-awal ngelihat Bunda di media sosial atau di berita-berita itu yang terlintas adalah ini kayak Bunda orangnya flat deh, orangnya kaku deh gitu. Tapi sebenarnya ternyata ya begitu tadi ngobrol off cam itu nggak sekaku itu ternyata. Bang, gitu bahkan loh. saya mah, aduh galak nggak ya? Itu kan. Tapi pas ketemu Masya Allah gitu, anggun banget loh. Ternyata memang baik lagi ya, memang maksudnya sisi lain Bunda. Penempatannya. Itu Bun. Saya bisa galak juga. Oh gitu. Harus sih kalau itu harus. Makanya tadi yang ada bilang kita butuh mau biar gini teman-teman juga pada ngelihat sisi Bunda itu seperti apa sih sebenarnya di luar seragamnya Bunda, gitu loh. Akhirnya kan teman-teman juga baru tahu nih ternyata Bunda adalah pengusaha, gitu kan, punya beberapa lini usaha dengan DNA berbeda, itu kan juga berat ya Bun ya. Apalagi tadi Ari bilang ada F&B, ada pabrik juga, itu kan DNA bisnis kan beda ya Bun. Tapi gini Bun, kalau kita ngomong ke Cirebon ya Bun, kita ngomong soal Cirebon, ekonomi Cirebon itu kan sekarang sudut pandang Ari ya Bun ya, dibilang layu enggak, dibilang kenceng juga enggak tuh Bun, ya kan? Tapi Bunda setuju sama statement Ari itu?
Setuju kalau dilihat dari APBD. Iya benar. APBD. Karena ada apple to apple gitu dengan kota-kota lain yang APBD-nya sama. Itu seperti apa sih untuk pembangunannya, untuk segala kemampuannya, kebutuhannya itu ya cukup lah. Cukup ya. Kalau dari sudut pandang Bunda sebagai pelaku bisnis dan pengusaha tadi, Bun, kira-kira apa sih yang bikin geliat ekonomi Cirebon itu kayaknya lagi, ya itu ya dibilang lesu enggak, kenceng enggak gitu. Apa sih, Bun? Itu kayaknya fenomena Indonesia lagi serentak sih memang, betul. Ekonomi yang ada bahasa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. In this situation. In this ekonomi gitu kan. Iya. Berarti bukan cuma di Cirebon aja ya? Iya, bukan Cirebon aja. Tapi ada di sisi lain ekonomi yang meningkat. Itu sudah hukum alam ya. Bidang sektor yang lain turun, betul. Lain naik, sektor lain turun. Itu ada. Nah, tapi kita kan tetap tadi luruskan niat tadi. Nah, luruskan niat, tawakal kepada Allah, pasti semua itu ada masanya. Ya. Tetap konsisten, tetap semangat, terus kita itu bergerak ikhtiar, ya semua itu ada masanya di mana kita kayak roda gitu, roda berputar. Jadi semua itu harus siap. Harus siap ya. Pengusaha itu harus siap segala apa yang terjadi. Penasaran sama ya karena jiwa perempuan ya, maksudnya tuh dengan menghadapi struggle di bidang usaha, struggle semuanya lah ya, maksudnya tuh mindset apa gitu loh, pola pikir seperti apa yang bisa ngebangun teman-teman di rumah gitu kan, maksudnya tuh kalau perempuan tuh bisa berdaya loh gitu, mungkin bisa di-share gitu, harus punya pikiran seperti lagi curhat apa. Lagi curhat perempuan ya. Ini lagi curhat ini not ya. Spesial perempuan dong. Nggak mungkin ya, maksudnya kan pasti banyak pertanyaan juga. Oh, kita yang mewakili nih, sambil gitu ya. Iya. Sambil curhat. Biar ini kan, maksudnya biar pada tahu gitu kan, gimana cara betul. Biar perempuan-perempuan tuh bisa berdaya juga gitu. Itu gimana tuh, Bun? Setuju. Ya, kalau yang Bunda rasakan gitu, coba kita perempuan itu menurut saya itu tuh serba bisa ya, multi talent, multitasking. Coba Mbak udah berumah tangga belum? Sudah ya. Sudah memiliki dua. Wah, Masya Allah, masih muda loh. Malah Mbak kelihatan kecil masih single. Masya Allah. Coba Mbak, dari mulai bangun sampai tidur, apa kegiatannya? Sibuk, semua ada kegiatan. Selesai tidak? Nggak selesai, Bun. Beda kasus. Wah, gong sekali. Tidak fokus ya, saya tidak fokus. Oh gitu. Iya, itu berarti itu. Ilmu itu. Pengalaman yang akan menjawab. Oh gitu. Dulu saya gitu. Sekarang udah ada ilmunya, dia bisa di maintenance mana yang lebih terutama dalam utama. Terus bisa membedakan atau memprioritaskan skala prioritas mana yang terutama dibanding utama. Yang paling penting gitu kan. Ternya berarti harus nyari ternya itu. Iya. Fokus selesaikan satu persatu. Insya Allah segala multi talentnya perempuan itu yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Iya, betul. Setuju sih, saya sebagai laki-laki bilang itu setuju. Tapi bisikan nggak aja? Iya, tapi takutnya dikomplain ya, Bun. Takutnya nggak setuju. Setuju, ya mohon maaf ya, saya masih setuju ya. Karena tapi apa yang dimiliki laki-laki, kodratnya masing-masing ada kodratnya. Kan kayak kita bekerja ada cuti melahirkan. Betul. Cuti nifas itu laki-laki kan tidak ada. Nah itu kodratnya itu yang memang pembeda banget. Kalau segala yang kehidupan gitu, sekarang perempuan
bisa kok benerin genteng bocor. Betul, Apalagi yang betul. single mom sebagai perempuan kepala rumah tangga. Itu apa yang nggak bisa dikerjain gitu. Nah, itu saya sangat terinspirasi dan bangga juga kagum wanita-wanita hebat single mom itu. Makanya sekarang saya punya program bagaimana bukan memperdaya ya, memberdayakan single mom. Wah, itu menarik. Luar biasa kan? Menarik sih, sahabatku diantaranya ada. Bener sih. Tapi struggle banget. Tapi spill dikit Bun tadi tentang program muda itu kan memberdayakan single mom. Walaupun secara fakta ya Bun ya di lapangan Bun banyak single mom yang diremehkan. Setuju Bun ya, diremehkan, disepelekan, dipandang sebelah mata gitu. Bahkan terkesan malah beberapa itu ada yang kayak aib gitu loh. Berarti kan fokus Bun itu pengen menaikkan lagi, memaksimalkan mereka itu kan, secara skill, ekonomi dan lain-lain ya. Menarik sih. Ya, memang di Cirebon banyak Bun, enggak sama Bun. Lumayan banyak berarti ya? Persentase lumayan banyak kan? Banyak. Pada saat kampanye itu banyak yang menitipkan visi-misi single mom-nya itu. Pengennya tadi pengen berdayakan, pengen bermanfaat. Karena iya sih kadang rumah tangga memang harus diberdayakan juga sih mereka. Karena mereka kadang-kadang ngerasa useless, ngerasa karena tidak susah lah. Apalagi gitu. sedang kalau kita perempuan nih ada masa drop life after break up. Iya. Itu kan mental breakdown. Wah iya, mentalnya ini banget. Iya. Kebetulan karena saya hipnoterapi jadi saya paham. Kebetulan banget banyak juga sih memang after break up itu memang momen yang antara hidup mati lah bahasanya. Jadi nggak tahu arah juga kan, hilang arah gitu. Makanya kalau ada program begitu kayaknya benar-benar membantu banget. Amin. Kalau kami mas sebagai obrolan teras rumah bakal ikut mensupport sih Bun, jujur aja Bun gitu. Karena menarik ya dan satu ranah dengan kita gitu loh. Kita kan kita lebih tertarik sama kesehatan mental dan generasi Z tuh Bun terutama. Apalagi kan sekarang ada juga tahu sedikit info tentang single mom itu banyak dari kalangan Gen Z juga kan. Nikah muda lumayan banyak gitu loh. Jadi mungkin edukasi selanjutnya. Betul. Dengan podcast manggil siapa tuh ya sama edukasi. Betul kan kalau kita pakai cara formal kan nggak akan tahu nih sisi lainnya Bunda yang seperti ini gitu loh ya kan gitu kan. Saya pribadi mikirnya bosen ngeliat Bunda yang formal malah gitu tuh. Iya makasih loh. Iyalah Bu. Disupport dalam hadir untuk lebih luas lagi di media sosial. Justru itu gak banyak karena biar nggak banyak miss juga ya tentang siapa Bunda tuh ya harus mikirnya karena balik lagi nggak semua orang tahu siapa kita kan Bunda, tapi mereka berani nilai kita gitu. Itu yang disayangkan. Betul. Manusiawi Karena manusiawi itu makanya kita berpikirnya ya kita pun manusiawi. Ayolah kita ngobrol dengan sudut pandang berbeda. Dan alhamdulillah kan gayung bersambut nih ternyata pada kesempatan ini. Alhamdulillah senang banget. Iyalah, jarang loh kita ngabuburit loh. Tapi yang ngabuburit ini jarang loh gitu. Ngabuburit belum buka ya ini ya. Udah buka loh. Oh udah. Belum sih Bun, sebentar lagi ya. Dan itu menarik juga kan. Nah, next pertanyaan nih, baik lagi ke tentang ekonomi dan Cirebon ya Bun, dan dunia usaha Bun. Ada tuh baru sadar Bun ternyata 3 tahun setelah COVID lah terutama. Para pelaku usaha di Kota Cirebon tuh lebih banyak yang usianya di bawah 40 tahun ternyata. Para pengusahanya. Banyak pengusaha-pengusaha yang di bawah 40 tahun gitu. Cuman kan ada nggak ngerti ya Bun ya, ini ada nggak ngerti sudut pandangnya gimana. Cuman di mata Arya tuh kok kayaknya masih ada kesenjangan nih Bun antara mentalitas. Gitu ya. Kelihatan ada gapnya tuh Bun. Kalau misalnya dari sudut pandang Bunda sebagai pengusaha Bun, kira-kira gimana tuh Bun cara buat gap itu tuh biar nggak ketara banget tuh, biar bisa saling berkolaborasi, saling mendukung dan lain-lain, buat saling berkembang lah bahasanya. Generasi yang Gen Z dan milenial itu yang paling mencolok ya. Iya mencolok gapnya. Iya. Kalau dari komunitas itu ada namanya komunitas HIPMI, betul. Adin dan komunitas banyak lagi tentang pengusaha itu. Nah mereka berkolaborasi masing-masing jenis usaha apapun di situ, namanya pengusaha kan masih banyak ya berkolaborasi. Itu saya rasa cukup harmonis ya. Cukup harmonis ya. Harmonis. Mungkin ada
beberapa persen lah ya yang tidak hadir atau merasa bahwa dengan sendiri juga yang tadi Arya sampaikan, Gap tadi merasa ya sudah lebih dari cukup gitu, dan waktunya kurang, serta apa namanya, bukan bermainnya di ranah apa gitu, jadi merasa ya sudah nggak bisa berbaur dengan yang lain. mereka. Tapi pada dasarnya untuk diajak berkolaborasi gitu, mereka Terbuka. iya terbuka. Berarti oknum lah ya bahasa itu mah. Iya. Beberapa doang ya yang nggak mau Iya. ikut join community gitu ya. Iya, terbuka Bunda, karena pada saat ada event penghargaan dari pemerintah untuk para pengusaha itu hadir semua dengan antusias, diberikan apresiasi oleh Pemda itu. Yang kemarin itu ya? Iya. Iya. Itu mereka kumpul dan satu sama lain saling bersilaturahmi, saling terkoneksi gitu ya. Iya. Itu mungkin hanya berapa persen lah. Persennya, oke. Baik lagi itu minority ya Bun ya? Iya. Ya kan rada sedih ya kalau ngelihat, karena kan ngelihatnya kalau kita ngomong mapping ekonomi Bun itu kan jomplang banget nih Bun. Iya. Ada yang gede-gede banget, ada yang rendah-rendah banget. Iya, gap itu betul. Malah saya belajar gitu ya, sinergitas kolaborasi sekarang itu mulai terbangun dan mulai sudah apa ya, sudah dijiwai gitu tuh, sinergitas dan kolaborasi di segala lini. Iya. Baik dengan media, baik dengan pelaku usaha, dengan pemerintah, dan dengan akademisi sekalipun. Iya. Terbuka semua itu sinergitas dan kolaborasi itu terjalin. Itu luar biasa hadirnya Pentahelix itu. Nah, kalau pada zamannya Bunda dengan suami gitu ya, itu masing-masing kerjasama itu masih awam malah. Oh iya. Dari hulu ke hilir semuanya sendiri. Ya. Dari hulu jadi ke pada hilir. fokus di dapurnya masing-masing gitu ya. Nah, tidak berkembang. Nah, ada sisi lain dari suami saya, walaupun beliau sudah generasi angkatan berapa apa namanya? Baby generasi Baby boomer. Itu. Tapi beliau itu yang Bunda rasakan ya. Itu teknik berjamaah. Sholat berjamaah. Oh iya. Bersama. Terus mengharap ridho Allah pahalanya lebih banyak kan dengan berjamaah. Nah itu dipakai loh sama suami saya. Kalau sekarang istilahnya mama kolaborasi. Buat bondingnya ya berarti ya. Oke. Menarik. Suami saya tuh hadir untuk kolaborasi. Kenapa? Karena dari awalnya produksinya 100 misalkan ya, sekarang itu jadi 100.000 item. Wih, luar kami biasa. Punya barang. Itu karena kolaborasi. Iya. Luar biasa. Hasil dari kolaborasi. Itu udah hadir loh pada masanya itu. Pada masa itu. Tapi suami saya sudah menerapkan itu. Iya. Berarti jadi pionir ya. Jadi iya dulu belum se-booming itu untuk strategi kolaborasi itu kan. Tapi ternyata udah dilakukan pada masa itu. Karena mungkin level pengalamannya ya. Sampai kolaborasi kan beda istilah ya. Kalau di pabrik ya, di produksi itu namanya home industry gitu ya. Home industry dibina oleh kami, adanya pembinaan home industry, kami siapkan tempat, mesin, mereka tinggal SDM dan modal fresh money, mesin dan fasilitas kami yang fasilitasi yang membuat. Nah, mereka hadir SDM dan fresh money, pengelolaan semua mereka, orderan dari kami, pesanan, pesanan barang jenis ini gitu, pesan sekian. Nah, mereka mengerjakan setor kepada kami. Jadi membuat dan menciptakan bos-bos kecil home industri itu cengkau gitu ya kayak ini. Suami saya tuh sudah dari dulu. Udah bikin pola-pola seperti itu ya. Iya. Jadi sapu lidi gitu kekuatannya. Membuat kekuatan.
jaringan pastinya dengan marketing ya. Betul. Ini untuk kekuatan produksi aja suami saya udah bikin pondasi-pondasi. Sekuat itu gitu, sekokoh itu pondasinya. Pondasi home industry yang ya pembinaan home industry. Oke. Yang mungkin kalau sekarang mah sudah nggak dipandang karena banyak tanda kutip. Betul. Banyak pemainnya. Banyak pemainnya kalau kita bilang. Jadi kalau home industry tidak kita angkat, mereka mau marketkan kemana? Nah itu betul. Jadi berkembang bareng-bareng. Sistemnya Isapolidi banget kan. Baik, kembali lagi bersama kita. Setelah barusan break dulu, habis buka bersama nih, terima kasih banyak Bunda jamuannya, kita jadi ikut buka, kita jadi ikut makan jadi di sini ya. Sebaliknya saya senang jadi banyak teman. Oh iya, apalagi saya seneng. Rajin-rajin kesini ya? Ayo dong. Berjamaah, berkolaborasi, bersinergi di dalam bidang apapun, saya suka banget. Gitu. Mari. Smart. Melanjutkan tadi ya, kita sampai di pengusaha ya Bun ya? Iya, pengusaha, alhamdulillah. Jadi ngomongin kewirausahaan ya, Bunda sebagai pengusaha, apa sih pelajaran yang paling berharga gitu ya, yang akhirnya menjadi kekuatan Bunda saat ini gitu? Iya. Kalau berusaha sebagai entrepreneurship ya, sebagai pengusaha, saya itu banyak belajar itu dari Bapak almarhum saya, karena beliau juga selain bekerja di BUMN, setelah pensiun menjadi pengusaha, serta sekarang saya menikah dengan seorang pengusaha, jadi berkelanjutan. Saya juga pernah jadi karyawan sebelumnya di perusahaan-perusahaan lain untuk bagaimana membangun mental, juga pengalaman-pengalaman bersosial gitu dengan banyak pihak-pihak. Nah sekarang saya itu semakin ya kan berjalan waktu proses ya namanya. Kalau proses itu kan sulit gitu. Tapi tentunya ada satu kekuatan yang memang kalau lagi bete, lagi suntuk, lagi pasti ada masa bosen atau apa gitu ya, jenuh gitu ya. Gitu. Nah kekuatan itu selalu saya menjadi apa sih namanya pendorong. Pendorong itu saya harus mengingat ke bagaimana bisa bermanfaat untuk orang dengan memberikan kasih sayang. Tapi memang itu kan udah jarang ya Bun ya, udah jarang didapetin di Gen Z dan lain-lain. Berarti seenggaknya jadi teman-teman biar jadi apa tuh kekuatannya ya, strength-nya ya. Dan biar teman-teman tahu berarti kan di sini Bunda benar-benar pernah ngerasain namanya jatuh ya Bunda. Pernah jatuh bangun. Benar-benar di dalam sebenarnya kan gini, karena di luar itu kan mereka selalu berpikir bahwa pengusaha ya, kayaknya nggak pernah jatuh. Gitu loh Bu. Secara positif. Berarti faktanya di sini teman-teman ya, ini Bunda Siti Farida itu pernah merasakan jatuh dalam dunia bisnis. Jangan dilihat yang sekarang ya, karena Bunda yang sekarang itu dalam proses pendewasaan lewat tadi. Gitu. Karena tadi kan seperti yang Bunda tadi bilang, pernah mendapatkan pesan dari orang tuanya, dari mama ya Bunda, bahwa ya kita berbuat baik hari ini, seakan-akan besok adalah hari terakhir di dunia. Jadi selalu bisa bermanfaat tuh orang. Ya terutama kembali lagi ke luruskan niat kita. Luruskan niat kita apa sih? Niat kita, dan tentunya kita bergerak ikhtiar dan tawakal hasilnya kepada Allah. Jadi semua kekuatan tuh dari dalam diri kita, karena diri kita yang bisa mengendalikan ya. Itu jadi ya harus muncul sesuatu yang memberi kekuatan dalam menghadapi segala masalah ini ya, dari niat dan doa kita. Ya, niat ingin bermanfaat untuk orang. Berarti empatinya tinggi ya Bunda ya. Nah untuk
Amin. untuk amin. menyeimbangkan ketegasan dan empati dalam dunia usaha tuh Bunda. Ya. Gimana tuh caranya? Ya, ketegasan tentunya semua ada aturan, ada SOP di dalam perusahaan, ada SOP. Kita harus menerapkan segala SOP yang sudah diatur. Itulah muncul ketegasan, kedisiplinan. Nah, empati, karena kita itu tidak bisa sendirian ya. Kita berkembang, tumbuh dengan banyak orang yang sekarang istilah sekarang kolaborasi, bersinergi. Kalau kita tanpa sepenuh hati untuk hadir bersama mereka, berkolaborasi dengan mereka, kita tidak bisa apa-apa. Sendirian itu tidak bisa gitu. Tidak bisa. Kita mau sosial. Berarti balance ya, tegas empati bisa ternyata bisa berjalan bersama. Betul. Kalau seorang perempuan ya kelebihannya ya ada rahim ya, kita memiliki rahim. Betul. Yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Saya nggak punya. Saya kalah jumlah di situ. Ngumpet bang. Nah, itulah kelebihan seorang wanita, keteguhannya, kehebatannya, ketangguhannya, karena memiliki rahim yang kuat, dasar karena ciptaan yang maha kuasa. Jadi itu ada kekuatan dalam kelembutan, itu dalam empati, sepenuh hati, karena ya itulah rohim itu kan kasih sayang. Luar biasa ya. Memang susah ya, kita harus tampilkan empati dan ketegasan. Iya. Dua hal yang berbeda, bertolak belakang ya. Kebanyakan orang membedakan, ternyata bisa berjalan, bisa berdampingan dua hal itu. Ada tadi SOP tadi, gitu. SOP kan manusia kalau tanpa aturan kumaha. Iya, bablas ya. Seperti kita ya kita orang muslim ya. Alhamdulillah. Kan diatur semua, kita dari mulai lahir sampai liang lahat semua diatur kehidupan itu adanya pedoman Al-Qur'an. Jadi di agama lain pun sama, ada Alkitab gitu. Jadi semua aturan itu mau pakai atau enggak kan kembali ke diri kita. Nah, kalau kita pegang teguh sebagai pedoman hidup Al-Qur'an, kembali ke Al-Qur'an, kembali ke kitabnya, ya insya Allah apapun yang terjadi, kita kembali ke ajaran yang kita dapat, ya itu akan ada sesuatu kekuatan yang memang kita juga di luar kemampuan gitu, bisa sampai kita menjalani sampai saat ini gitu. Padahal banyak banget masalah-masalah ya. Sampai nggak nyangka ada di tahap yang nggak nyangka gitu ya. Nah, jadi kekuatan itu menurut saya niat, doa, dan tawakal. Kembali ke aturan, yaitu Alkitab, pedoman hidup kita itu Al-Quran dan hadis. Kalau di agama lain ya Alkitab. Itu insya Allah kekuatan kita. Jadi mungkin itu pesan-pesannya ya buat biar tidak hilang arah ya. Iya, betul. Roadmap. Mau apa aja ada. Petunjuknya ya. Petunjuk. Jalan yang lurus. Tinggal gimana kita yang balik lagi. Iya, gitu. Menarik sih. Kalau di dalam bisnis kekuatan kita kan banyak. SDM yang harus solid, SOP yang harus jelas, betul. Ya. Harus balance semua. Jadi barang yang kita jajakan itu benar-benar yang harus berkualitas dan bisa diterima oleh masyarakat. Betul, layak. Itu menjadi kekuatan kita. Keuangan pastinya. Dalam mengatur keuangan itu kan kekuatan juga dalam bisnisnya. Kekuatan kita manpower, money, 5M. Manpower, money, mesin, marketing, dan manajemen. Itu harus kekuatan dalam berusaha. Udah langsung hafal. 5M. Iya. Gitu. Di highlight nanti. Harus bisa mengatur itu. Iya. Highlight. Ini kan kita udah ada di sesi akhir nih, Bu. Iya. Siap. Kalau ada minta satu kata untuk para pelaku usaha dan generasi muda itu, apa? Satu kata aja. Satu kata buat anak-anak Gen Z. Buat Gen Z dan para pelaku usaha. Satu kata yaitu bergerak aja. Jadi harus bergerak ya, apapun kondisinya, dari manapun asalnya, bergerak aja dulu. Bergerak aja gitu dulu. Ya.
Terima Iya. kasih banyak nih Iya. Bunda. Malam ini kita Iya. banyak banget pelajaran baru nih. Bukan cuma buat audiens, sebenarnya buat Iya. saya pribadi Bunda. Iya, Masya siap. Allah ini ilmu yang sangat berharga gitu ya. Iya. Sangat jarang orang kemukakan Oh. juga tuh Bunda. Yang senang hati. Mungkin sampai sini aja ya. Iya. Obrolannya. Terima kasih. Ini Terima juga kasih. sisi lain Bunda ya yang kita dapatkan di sudut kali ini ya. Kan kedepannya kan ada episode selanjutnya. Oh, Bunda. boleh, boleh dengan senang Boleh. hati. Boleh. Boleh dong. Intinya, buat teman-teman, Kan berbagi itu bukan hanya dari materi, ilmu, pengetahuan, pengalaman, Iya, waktu. Itu semua adalah menurut saya itu bermanfaat bagi orang. Itu amal soleh. Iya. Atau ya kalau misalkan semua materi aja, kasihan atuh yang nggak punya materi. Iya. Nah, Gimana gitu. cara beramal Gimana solehnya? cara beramal soleh? Betul. Bunda, Dia masuk Masya surga Allah. yang punya materi aja. Iya. Kasihan atuh. Iya, Yang punya materi. Kasihan dong ya. Kasihan. Allah Maha Adil ya. Iya, betul. Terima kasih banget sekali lagi buat Bunda, buat teman-teman juga. Jangan lupa nih buat teman-teman bantu share, like, dan komen ya. Terus barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bunda secara bisnis dan usaha, boleh nanti Boleh. komen aja di bawah ya. Si IG saya Boleh. Boleh. Nanti kita tag juga. Namanya apa pun. Siti Farida Official. Nah, jangan lupa di follow juga ya. Ya, akhir kata di sini saya Arya pamit dan Saya Anindya. beserta Bunda kita pamit ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye, terima kasih. Terima kasih.